بقايا المجد تكوينا وتنكأ جرحها فينا وذكرى. Nanti perayaan Maulid ngisi di mana, Ustaz? Maulid? Emang ada Maulid? Itu bid'ah tuh. Antum dari mana bisa menyimpulkan seperti itu? Orang perayaan kemerdekaan negara itu dirayakan luas di seluruh negeri. Coba. Masa Maulid yang ini hari kelahiran Nabi, Ustaz? Di dalamnya itu ada kita baca salawat, zikir, doa. Masa bisa bid'ah? Coba ente buka kitab-kitab ulama tuh, sahabat, tabi'in, pada ngadain Maulid gak? Neraka ente, ngerti sunnah ente. Astagfirullahaladzim. Bid'ah, Ente bid'ah. gimana? Emang ente penjaga neraka yang bisa memvonis orang masuk neraka, masuk surga. Emang punya kunci surga? Ente ngaji kurang luas. Ente ngerti Quran sunnah. Gimana, Ustaz? Pendapat Ustaz? Ini saya sampai mengejutkan begini nih. Ini yang begini yang membuat muslimin jatuh. Iya benar. Muslimin jatuh nih gara-gara sebenarnya satu ilmunya nih. Satu ini ilmunya adalah ini ada 2 poin di satu ilmu. Satu, ilmunya kurang luas. Nah, Yang kedua, hatinya kurang lapang. itu dia. Ini saya Benar, Ustaz. saya bacain kitab nih ya. Benar, Ustaz. Ini langsung nih saya bacain kitab. Ini ada ulama besar, ulama ternama. Kitabnya juga banyak diakui oleh muslimin. Beliau adalah termasuk ulama yang membid'ahkan maulid. Jadi kayak antum nih, ya kan? Yang membid'ahkan maulid. Ya jelas beliau mengatakan tidak ada Qurannya, tidak ada sunnahnya. Ya, jadi ini termasuk bid'ah. Ya, nah, mungkin antum tidak terima. Nah, Pasti, tapi, Tat. ya, makanya sekarang kita bacakan gitu. Orang ulama yang membid'ahkan maulid, ya kan? Tapi kayak apa sikapnya? Jadi penting ini bukan masalah hanya prinsip pegangi. Coba, coba. Nah, Saya pengen saya dengar. bacain ya, langsung saya bacain dari kitabnya langsung nih. Kitab Ini langsung, ini tadi kan minta bacain kitab kan? Ayo baca kitab nih, kan enak nih baca kitab. Ini kitab ulama yang membid'ahkan maulid. Ini Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah antum pasti tahu kan? Atau masih kenal? Ini masih rujukan Salah satu antum. kenal. Ya. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau bahkan punya kitab yang di kitab itu beliau memang sengaja untuk menghantam berbagai macam perilaku salah, bahkan perilaku ahli neraka, ya kan, termasuk perbuatan bid'ah. Nama kitabnya Iqtida' As-Siratil Mustaqim. Jadi ini mengikuti jalan yang lurus sebagai bantahan terhadap orang-orang yang calon penghuni neraka jahim. Galak itu judul bukunya aja galak. neraka satu bahasa itu. Neraka. Nah, cuma lihat nih, sabar dikit, sabar. Bentar, Ya kan? lu belum dibacakan bacain ini. dulu nih. Jelas ya, beliau membid'ahkan maulid itu jelas. Itu kita hormati. Tapi lihat kalimat beliau. Ini jilid 2, ada 2 jilidnya. Jilid 2 ya nanti dibuka ya. Kitab Iqtida' Siratil Mustaqim halaman 126. Ini lihat kalimat beliau. Ini sikapnya nih. Kalau sikap beliau bahwa bid'ah sudah jelas. Tapi bagaimana sikap beliau yang membid'ahkan kepada orang lain yang mengerjakan? Penting itu. Ya, lihat ya. Fata'zimul maulid. Nah. Wattikhadhuhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas. Mengagungkan maulid Nabi, kemudian dijadikan sebagai hari perayaan, itu kan dilakukan oleh sebagian orang. Betul ya? Benar. Itu melakukan. Wa yakunu lahu fihi ajrun 'azim li husni qasdih. Orang-orang yang melakukan itu dapat pahala yang besar karena niatnya baik. Antum baik niatnya. Nah, tuh lihat. Antum niat baik ya? Belum selesai. Niat antum apa niatnya? Iya benar. Niatnya apa waktu melaksanakan maulid? Mau dapat pahala yang besar, Tat. Niatnya cinta Nabi. Cinta Nabi, Tat, benar. Tat. Jadi Imam Ibnu Taimiyah mengatakan ada pahala yang agung karena niatnya baik. Kemudian wa ta'zimuhu li Rasulillah. Dikarenakan selain niatnya baik karena niatnya mengagungkan Rasul. Betul kan? Benar, Ustaz. Oke. Itu kalimat beliau, terus beliau kasih contoh lain. Ini contoh lain. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk subscribernya Islamic 7 Daily TV. Tadi kita udah lihat Ustaz Budi Asari menjelaskan kepada muridnya yang anti maulid dan yang melakukan perayaan maulid. Seru ya. Ini aneh suka nih sama pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Perayaan maulid itu adalah bid'ah. Tetapi ketika orang yang mau melaksanakan perayaan maulid, kalau niatnya karena ingin
mengagungkan Rasulullah, berzikir, atau ada niat-niat, ada nilai-nilai ibadah di sana, ada nilai syiar, maka ada pahala yang besar. Masya Allah. Ini kan indah gitu loh, dan nggak pernah terjadi. Kenapa tidak terjadi di Indonesia gitu? Yang satu, membid'ahkan perayaan Maulid. Yang melaksanakan Maulid sama-sama menyerang yang tidak merayakan Maulid. Masya Allah. Coba seandainya umat Muslim di Indonesia ini bisa memahami konteks ini. Yang nggak mau melaksanakan ya sudah. Ya, karena memang tidak ada dalil pengkhususan untuk ada memerintahkan merayakan Maulid Nabi. Secara khusus itu nggak ada. Dan yang mau merayakan silakan, karena ada pahalanya di sana. Kalau niatnya memang benar dan pelaksanaannya juga benar. Jadi, ikhwafil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menariknya gini. Kalau aneh mau ambil analogi, orang yang melaksanakan atau merayakan kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus, kalau mereka merayakannya dengan hati yang penuh dengan keceriaan dan ketulusan, ya, memperingati perjuangan para pahlawan, maka insya Allah akan tumbuh rasa patriotisme dalam diri dia. Hingga diharapkan itu ketika orang merayakan 17 Agustus atau kemerdekaan Republik Indonesia, diharapkan tumbuh rasa patriotisme, juga tumbuh cinta kepada negara Republik Indonesia, gitu. Sehingga mereka siap untuk membela Republik Indonesia. Nah, kita yang melaksanakan Maulid Nabi diharapkan juga begitu. Ketika seseorang merayakan Maulid Nabi, seharusnya setelah merayakan timbul rasa cinta. Nah, cinta ini tidak hanya sekedar berselawat, tidak hanya sekedar membaca kitab-kitab sejarah ketika pas perayaan, sejarah Nabi Muhammad SAW, tidak hanya sebatas itu. Tetapi bagaimana kecintanya ini bisa aplikatif dalam sebuah amal, yakni mengikuti atau melaksanakan amal-amal, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kan gini, kalau acara Maulid itu kan dibacakan sejarah Nabi, kitab-kitab sejarah Nabi, mulai dari kelahirannya, terus masa remaja, masuk usia 40, menerima risalah kenabian, lalu kemudian berdakwah, hijrah ke Madinah, Futuh Makkah, sampai beliau wafat. Ya, ini kan harus kita pahami dengan betul, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, gitu. Dalam diri Rasulullah itu ada contoh yang baik. Ketika seorang mengikuti perayaan Maulid Nabi dan memahami, mengerti tentang perayaan apa yang dibaca dalam kitab-kitab sejarah Nabi, maka ketika dia menjadi seorang pedagang, dia akan mengikuti cara bagaimana Rasulullah SAW berdagang. Ketika dia seorang remaja mengikuti Maulid Nabi, dia akan memahami bagaimana karakter Nabi ketika menginjak masa atau usia remaja. Lalu kemudian ketika dia menjadi seorang suami, maka dia akan mencontoh Nabi ketika dia menjadi seorang suami. Ketika ada seorang pemimpin di negeri ini, ketika ada seorang pemimpin dalam suatu perusahaan atau dalam apa saja, maka dia akan berusaha untuk mengikuti cara-cara Nabi menjadi seorang pemimpin. Nah, ini yang diharapkan, gitu loh. Tidak hanya sekedar itu, lebih dalam ketika kita mencintai Nabi Muhammad SAW, itu adalah bentuk dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjalankan satu sunnah Nabi yang mungkin kita bilang itu adalah hal yang sepele, misal sunnah Nabi menggunakan atau memakai sendal. Sunnah Nabinya adalah memakai kanan dulu,
Kemudian kalau melepas sendal kiri dulu. Itu kan sunnah Nabi. Kalau dia memakai sendal seperti ini dengan cara-cara Nabi, itu adalah bentuk kecintaan kita kepada Nabi. Nah, kalau kita sudah begitu, sampai hal yang terkecil aja sudah Rasul minded, maka apa yang terjadi? Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah," katakan apabila kamu mencintai Allah, mencintai aku, kata Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika kita mengikuti perayaan Nabi, kita ada rasa semangat untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Pakai sendal cara Nabi, bangun tidur cara Nabi, mau tidur cara Nabi, masuk kamar mandi cara Nabi. Sudah berapa tahun kita hidup ketika kita masuk kamar mandi tidak membaca doa? Nah, di kepala ini harusnya atau di hati ini terbetik untuk mengikuti gaya-gaya Nabi di setiap sendi kehidupan, walaupun sifatnya sepele. Masya Allah. Ayat ini luar biasa ketika Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Pakai sendal aja ngikutin Nabi. Yang efeknya nanti ketika kita mengikuti cara memakai sendalnya Nabi, ya, kata Allah, "Yuhibbukumullah." Allah mencintai kamu. Masya Allah. Allah mencintai kamu. Tidak hanya sebatas itu. Ketika Allah sudah mencintai, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah menghapus dosa gara-gara kita memakai sendal dengan cara Nabi, yakni kanan dulu, kalau melepas kiri dulu. Pakai sepatu kanan dulu, lepas kiri dulu. Pakai baju kanan dulu, lepas kiri dulu. Ini cara-cara Nabi. Kalau sudah begitu Allah cinta. Kalau Allah sudah cinta, dihapus semua dosa. Tapi dosa-dosa kecil ya. Nah, cintanya Allah kepada kita bukan Allah berikan jabatan. Jadi jangan pernah berharap kalau Allah cinta sama kita, Allah kasih jabatan. Kalau Allah sudah cinta sama kita, Allah berikan kekayaan, Allah berikan rumah, kendaraan, mobil, motor. Enggak, itu enggak Allah berikan. Tetapi ketika Allah sudah cinta, salah satunya yang akan Allah berikan. Ketika Allah sudah cinta, maka yang terjadi adalah ya, wa man yuridullahu bihi khairan, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, yufaqihu fiddin, Allah fahamkan dia terhadap agamanya. Artinya Allah tambahkan dia ilmu. Cara Allah menambahkan ilmu adalah orang ini mulai mencintai majelis taklim, mulai mempelajari agamanya, mulai ingin tahu bagaimana Nabi dalam kehidupannya. Dia akan haus terhadap ilmu. Bagaimana Nabi bergaul kepada istrinya ketika dia seorang suami, ketika dia seorang istri, bagaimana istri-istri Nabi melayani Nabi. Seperti itu. Lalu kemudian di hadis yang lain, ciri-ciri kebaikan yang Allah berikan adalah selain Allah fahamkan agamanya, maka dia akan zuhud, memiliki sifat zuhud. Zuhud bukan berarti tidak punya apa-apa, tetapi dia akan lebih akhirat lebih dominan daripada dunianya. Dia mencari dunia yang akan difungsikan kepada akhirat. Ketika dia mencari dunia lalu kemudian tidak bermanfaat untuk akhirat, dia tidak akan berambisi. Maka orientasinya adalah bagaimana dunia yang dia miliki bisa membawanya atau memudahkannya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, orang ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni mampu melihat aib-aibnya, sehingga ketika dia mampu melihat aib-aibnya, dia akan termotivasi untuk memperbaiki dirinya dan menambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mentaati Rasulullah, itu sudah menjadi automatically bahwa kita berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan, "May yuti'ir rasul faqad ata Allah." Barang siapa yang
taat kepada Rasulullah SAW, berarti dia sudah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk bahwa cara mencintai Nabi itu adalah tidak hanya berkumpul dalam sebuah majelis dalam merayakan Maulid Nabi, tetapi diharapkan ketika mendatangi perayaan majelis Nabi atau perayaan Maulid Nabi, maka ada semangat setelahnya untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Bagaimana Nabi sholat? Nabi tidak pernah sholat wajib di rumah. Tidak pernah satu waktu pun Rasulullah SAW sholat wajib di rumah, kecuali sholat sunnah. Nah, dari sini kalau kita mencintai Nabi, maka kita akan berusaha untuk meramaikan masjid, mencintai masjid, dan sholat 5 waktu tepat waktu bersama imam di masjid. Karena seorang hamba yang hatinya terpaut dengan masjid, maka Allah akan selamatkan di akhirat. Ikhwah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari hukum boleh atau tidaknya merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, ini masih ada perdebatan di kalangan ulama. Oleh karena itu, tanamkan kepada diri kita bahwa yang terpenting, esensialnya adalah ketika hadirnya Maulid Nabi, esensialnya adalah bagaimana kita mampu mengikuti sunnah-sunnah Nabi, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, menghidupkan cara-cara Nabi menjalani kehidupan. Walaupun hanya hal-hal yang sepele yang baru bisa kita atau mampu kita lakukan. Ini esensial dari memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga umat muslim yang ada di Indonesia bisa bersatu padu dalam ukhuwatul Islam, dalam ukhuwah Islamiyah. Perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama bukan berarti menjadikan kita berpecah belah. Maka stay close with Quran dan jangan jauh-jauh dari ulama. Ani Abu Sam, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.